bangun akan sharing beberapa saat untuk kita. Dan sebelumnya saya mau ngajak kita berdoa untuk seluruh jemaat hari-hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kami berdoa buat seluruh jemaatmu yang hari-hari ini mengalami dampak dari goncangan pandemi COVID-19, krisis ekonomi, yang hari-hari ini pekerjaan mereka tergoncang ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Kami meminta kepadamu Tuhan supaya Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan yang terbaik kepada setiap mereka Tuhan. Oh supaya mereka mengalami Tuhan, oh Tuhan, hal-hal yang baru daripada Tuhan. Kalau mereka ditutup berkat dari satu sisi Tuhan akan bisa buka pintu-pintu yang baru dalam nama Yesus Bapa, pintu pekerjaan, pintu usaha Tuhan, dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan akan Kau pelihara di masa-masa yang sulit ini. Bukankah Engkau berjanji dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11, kalau kami menuruti perintah-perintah-Mu, maka Kau akan meluputkan kami di hari-hari pencobaan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan kalau ada yang sakit hari ini, kalau di antara saudara ada yang sakit, mari angkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara boleh letakkan di bagian tubuh saudara yang sakit. Hamba-Mu berdoa, bukankah hari-hari ini kuasa Pentakosta ketiga itu sedang dicurahkan, sign and wonder, tanda-tanda mujizat Tuhan menyertai orang-orang percaya. Hamba-Mu berdoa kepada umat-Mu, kalau ada yang sakit hari ini, sakit di bagian kepala, di bagian telingnya, di bagian tenggorokan, di bagian dadanya, jantungnya Tuhan, ginjalnya Tuhan, paru-paru Tuhan, bagian kaki, tangan Tuhan, pinggang, atau di bagian tubuh yang tidak, oh Tuhan, bahkan sampai hari ini mereka belum tahu di bagian mana yang mereka rasakan sakit ini Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, umat Tuhan sembuh, bahkan keluarga-keluarga mereka yang ada di Malaysia, di luar Malaysia, di Indonesia, dimanapun, yang sedang sakit, yang sedang lemah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Bapa. Hamba-Mu berdoa, semua umat-Mu yang ikut ibadah online, keluarga mereka, jemaat kami semua, Tuhan berkati Bapa, satu persatu Tuhan. Cabang-cabang gereja yang ada di Suprayon Misi Kuala Lumpur, Selangor Negeri 9, Suprayon Misi Johor sampai ke Kuantan Pahang, Suprayon Misi yang ada di Indochina, semua diberkati oleh Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, semua ditolong dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk Pastor Sudiadi akan menjadi berkat buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat ada Claudia di sana ikut saudara ya. Baik, puji nama Tuhan. Baik, apakah saya lagi tunggu Pak Sudiadi boleh mengaccept? Ya, saya sudah invite. Haleluya. Boleh Pak Sudiadi? Haleluya. Shalom. Shalom Pak Sudiadi. Silakan Pak Sudiadi. Ya, shalom Pastor Winson dan saudara-saudara semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Winson untuk waktu yang diberikan bagi saya bisa sharing di live Instagram. Kita bersyukur bisa join hari ini. Ya, beberapa menit ke depan saya akan sharingkan tentang Roh Kudus. Tidak lepas dari konsep atau dari kegiatan atau dari reminded kita mengenai tentang pencurahan Roh Kudus. Kita sudah melewatinya beberapa minggu yang lalu, tetapi saya rindu kita belajar bersama-sama tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Itu yang menjadi tema atau topik pembicaraan kita hari ini yang bisa saya sharing buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Bible Study, Christian Library mengatakan janji itu ialah yang keluar atau kata-kata yang keluar, yang dikeluarkan oleh seseorang dan menjanjikan kepada seseorang untuk kepentingan orang tersebut dalam jangka waktu yang ke depan atau future atau masa depan atau kepentingan yang berbicara tentang sesuatu yang belum dinyatakan pada waktu itu ketika orang itu memberikan janji atau mengatakan sebuah perjanjian. Perjanjian ini sifatnya continue, akan datang, future, bukan sesuatu ketika dia katakan pada hari itu, maka janji itu akan tergenapi. Maka kalau kita melihat, berbicara tentang janji, bahwa di dalam perjanjian lama pun, Allah sudah berjanji kepada Abraham.
Ada 3 janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, yaitu keturunan, tanah, dan menjadi berkat. Tetapi yang menjadi problem di dalam kehidupan Abraham, bagaimana keturunan, istriku mandul Tuhan. Bagaimana tanah, aku pun tak tahu. Tanah Kanaan itu dari mana, Ustadim, aku harus tinggalkan. Dan bagaimana aku menjadi berkat sedangkan aku tidak punya harta apapun. Tetapi janji itu tidak serta-merta pada waktu itu di pasal 12 digenapi oleh Tuhan. Di pasal-pasal berikutnya kalau kita baca dalam Kejadian 16 dan seterusnya, baru itu adalah proses-proses di mana Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Lalu kepada Daud. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17, Allah berjanji kepada Daud tentang keluarganya yang selalu diberkati, bahkan tahtanya, kedudukannya atau statusnya sebagai raja itu tidak akan jatuh kepada orang lain atau keturunan yang lain, tetapi kepada anaknya, itu Salomo. Nah, kita tahu histori itu. Lalu janji Allah kepada orang Israel, ketika Allah berjanji akan mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Dan Allah juga berjanji dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23 kepada orang Israel, berbicara tentang juru selamat. Karena orang Israel identik dengan juru selamat, siapa yang menyelamatkan kami. Nah, Allah berjanji itu kepada mereka di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, Yohanes mencatat dalam pasal 14, Yohanes 14 ayat 15 dan 20, saya bacakan buat kita semua. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata seorang penolong ini dalam terjemahan aslinya itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, ini janji Allah, janji yang Yesus berikan kepada murid-murid sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan Yesus katakan, nantikan aku di Yerusalem, tunggu aku beberapa hari, ya 10 hari kita tahu, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus di upper room. Nah, kuncinya adalah ketika murid-murid tetap taat, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan di ayat 18 di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, Alkitab mencatat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kedatangan Yesus kembali kedua kali berbicara tentang bagaimana dia memberikan janji itu kepada murid-murid. Dan murid-murid tidak akan dibiarkan yatim piatu. Anak yatim saja tidak punya bapak atau tidak punya ibu, mereka pasti merasa kesedihan. Kehilangan figur, contoh tidak punya bapak, kehilangan figur seorang ayah. Tidak punya ibu, kehilangan figur seorang ibu. Apalagi yatim piatu tidak punya bapak dan ibu. Tidak ada satu figur atau orang tua yang bisa diteladani di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena orang tuanya sudah meninggal. Sudah tidak ada, sudah yatim piatu status anak tersebut. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus tidak akan meninggalkan kamu, maksudnya murid-murid, sebagai yatim piatu. Luar biasa. Kalau kita tarik dalam satu kehidupan kita, saya kira dan percaya, Yesus, Allah, tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Dan Roh Kudus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Di mana Roh Kuduslah yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang menghadapi kesusahan, kesukaran, dan kita meminta tuntunan Roh Kudus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kita, selalu hadir, omnipresent di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa Roh Kudus dijanjikan kepada murid-murid atau kepada kita orang percaya saat ini, Bapak Ibu? Apakah Roh Kudus hanya menghibur kita ketika kita sedang putus asa? Apakah Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedang mengalami seperti saat ini pandemi COVID-19 ini? Apakah Roh Kudus menghibur kita ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Saya katakan tidak hanya itu, tetapi itu Roh Kudus bisa menghibur kita melalui hal itu. Tetapi kita akan belajar 3 hal. Mengapa Roh Kudus dijanjikan kepada murid-murid pada waktu itu, dan mengapa Roh Kudus juga dijanjikan kepada kita setiap orang yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus dijanjikan kepada orang percaya supaya orang percaya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Katakan amin. Banyak sekali orang saat ini hidup dalam kekhawatiran masa depan, ekonomi. Kita tahu resesi ekonomi saat ini sedang terjadi. Pengurangan karyawan mungkin, pemotongan salary di dalam pekerjaan. Memang tidak mudah kita terima hal itu dengan kondisi saat ini, tetapi apapun itu sudah terjadi dan itu sedang berjalan, dan kita mau tidak mau memang kita harus menerima itu.
Tetapi kita harus sadar bahwa ada Roh Kudus yang menghibur kita supaya kita tidak khawatir. Alkitab mencatat di dalam Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah takut, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Yesus mengajarkan murid-murid Bapak Ibu supaya mereka tidak khawatir. Jangan takut. Kekhawatiran ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Memang secara psikolog, orang kalau dalam masa sulit pasti mengalami kekhawatiran. Pasti. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kebenaran firman Tuhan, Alkitab jelas sekali mengatakan jangan khawatir tentang hidup kita. Kalau kita lihat di dalam teks Matius itu jelas sekali, burung di udara Tuhan pelihara. Mereka tidak nabur, tidak nanam, tetapi Tuhan pelihara. Ini etimologi yang Tuhan ambil supaya kita mengerti dan menyadari bahwa kondisi sulit apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tetap tolong kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Alkitab mencatat, barang siapa percaya kepada Tuhan di dalam Mazmur, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dalam Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang COVID-19, tentang resesi ekonomi, tentang mungkin kapan kita mulai ibadah seperti biasa, hanya virtual, lalu kita mau langsung tatap muka. Jangan khawatir tentang hal itu. Tetapi Alkitab mencatat dalam Filipi 4 ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, penting sekali buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur ini membuat kekhawatiran kita semakin berkurang, semakin pudar karena adanya ucapan syukur di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sadari bahwa kekhawatiran itu bisa dikalahkan dengan hanya satu, yaitu doa, kemudian dengan ucapan syukur. Tidak ada yang lain. Karena kalau kekhawatiran itu diimbangi atau ditambah dengan kepanikan, maka yang terjadi adalah chaos atau kehancuran, atau kerusakan, atau kemorat-maritan. Tetapi kalau kita mengucap syukur di dalam doa, saya kira percaya, saya mendorong kita semua bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kekhawatiran kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat kita tidak khawatir? Siapa yang membuat kita tetap kuat di dalam kekhawatiran saat ini? Bukan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua, mengapa Roh Kudus dijanjikan kepada orang-orang percaya? Supaya hidup orang percaya, supaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara semua, dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi poin yang kedua, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat satu kisah, Saulus dan Barnabas, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 dan sampai ke 12. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12 bisa dibaca saja, tetapi saya singkat sederhananya begini. Kedua orang ini adalah rasul yang Tuhan pilih untuk pergi memberitakan Injil. Mereka pergi di Salamis, memberitakan firman Allah di rumah ibadat Yahudi. Tetapi yang terjadi di sana, mereka ingin bertemu dengan gubernur yang ada di sana, pemimpin di sana. Ketika gubernur itu memanggil Saulus dan Barnabas untuk mendengarkan firman Allah, ada bidat-bidat palsu atau nabi-nabi palsu, atau di sini dikatakan dukun atau peramal-peramal yang mengatakan bahwa dia ingin memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, Saulus berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan," di ayat 10. "Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Engkau tidak dapat melihat matahari sampai dia buta. Dan engkau akan meraba-raba." Tetapi di ayat 12 dikatakan, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu dan takjub oleh ajaran Tuhan.
Nah, saya mau katakan di sini perjalanan Paulus dan Barnabas berbicara tentang bagaimana mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah selalu menggenapi firman Tuhan, yaitu dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Yesus katakan kepada murid-murid, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tercurah, kalau Roh Kudus turun atasmu, menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai seluruh ujung bumi. Dan Yesus juga katakan di dalam Injil bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, melebihi apa yang aku lakukan di bumi. Itu dahsyat sekali. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saulus dan Barnabas hanya menjadi alat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu. Supaya gubernur pada waktu itu percaya bahwa Injil kerajaan sorga itu nyata, bahwa Roh Kudus itu nyata, bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak pernah berhenti dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin ada beberapa sekte, beberapa orang, beberapa oknum, beberapa golongan yang ingin menghancurkan konsep tentang Roh Kudus, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak bisa membatalkan karya Roh Kudus. Orang-orang seperti itu, sekte-sekte seperti itu, golongan-golongan seperti itu tidak bisa menggagalkan karya Roh Kudus yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Karena kita percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Poin yang ketiga mungkin saya bagikan buat kita semua Bapak Ibu. Mengapa Roh Kudus dijanjikan bagi setiap kita orang percaya? Yang terakhir adalah supaya orang percaya bisa menaati firman Tuhan. Pertanyaannya, siapakah manusia di dunia ini yang bisa menaati firman Tuhan? Tidak ada. Orang Yahudi pun dalam segi memahami atau mengikuti atau mempelajari Taurat yang begitu banyak 900 lebih, tetapi satu pun mereka mengatakan bahwa kami tidak mampu melakukan hukum Taurat. Maka Paulus di dalam surat Roma dikatakan bukan karena hukum Taurat kamu diselamatkan, tetapi karena iman. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita diselamatkan. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mentaati firman Tuhan. Kalau kekuatan kita, saya dan percaya kita tidak mampu menaati firman Tuhan. Karena 1 Petrus 1 ayat 1-2 mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di ayat kedua dikatakan begini, yaitu orang-orang yang dipilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat. Ada kalimat supaya taat kepada Yesus Kristus. Ketika kita mengalami yang namanya sanctification, pengudusan, dikuduskan oleh Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memampukan kita menjadi taat. Memampukan kita untuk menaati setiap firman Tuhan. Kalau secara daging, saya mau katakan kita tidak bisa mentaati seluruh firman Tuhan. Maka daripada itu kita perlu Roh Kudus. Karena daripada itu kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menaati setiap firman Tuhan. Karena daging ini lemah, kita mencatat demikian, tetapi roh penurut. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya kita bisa mentaati firman Tuhan. Jadi dengan singkat, saya bagi buat kita semua Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus dijanjikan bagi setiap kita. Yesus menjanjikan penghibur, penolong, untuk meng-guide kita, untuk nge-lead kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, sekali lagi, Roh Kudus dijanjikan bagi setiap orang percaya, supaya orang yang percaya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Jangan khawatir dengan keadaan saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita, amin. Sekalipun mungkin ada pengurangan bagi Bapak Ibu yang bekerja di dunia sekuler, di marketplace, bahkan usaha mungkin saat ini sedang down, saya yakin dan percaya, jangan pernah khawatir, karena Tuhan akan mencukupkan segalanya buat kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Roh Kudus dijanjikan kepada kita, supaya kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah, seperti Saulus dan Barnabas yang menginjili. Dan yang ketiga, supaya kita mentaati firman Tuhan. 3 poin ini yang bisa saya bagikan buat kita pagi hari ini.
kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Pastor Winson. Saya kembalikan. Haleluya. Thank you, Pastor. Waktunya salam buat keluarga dan semua di sana. Amin.